Oke, dalam sesi ini kita akan bicara tentang konteks dan latar belakang dari sinyal dan sistem. Kita akan pelajari apa itu definisi dari sinyal dan sistem, kemudian mengapa kita mempelajari kuliah ini ya, dalam konteks ilmu rekayasa. Jadi, sistem itu mudahnya itu bayangkan sebagai satu kumpulan ya, dari unsur-unsur, berbagai unsur, dan interkoneksi antar unsur. Kemudian kumpulan ini membentuk batas yang jelas dengan lingkungannya. Jadi sederhananya, sistem itu kumpulan komponen yang terangkai. Kemudian, sistem itu ada di lingkungan. Kalau lingkungan itu mempengaruhi sistem, bisa mempengaruhi sistem, kita sebut sistem itu terbuka. Oke, dan apa yang mempengaruhi sistem itu misalnya energi, ada materi, ada informasi yang dipertukarkan antara sistem itu dengan lingkungannya. Nah, yang dipertukarkan ini dimodelkan sebagai sinyal. Jadi, ini satu gagasan sebetulnya yang digunakan orang untuk memahami realitas ya. Ini satu bahasa formal yang digunakan di berbagai kawasan untuk memperlihatkan relasi dari satu elemen dengan elemen yang lain. Dan khusus kita di teknik elektro, kita sering menggambarkan sinyal itu yang mempengaruhi sistem itu sebagai sinyal input, dan sinyal yang dipertukarkan mempengaruhi lingkungan itu kita sebut sinyal output. Sistemnya itu sendiri sering disebut pemroses sinyal. Jadi, itu sederhananya ya. Kalau kita mau bayangkan sistem itu apa, itu rangkaian dari elemen-elemen. Kemudian sinyal itu apa? Sesuatu yang mempengaruhi sistem, dan kemudian sistem itu mempengaruhi lingkungannya. Mengapa kita mempelajari ini? Ya, saudara-saudara, sebetulnya rekayasa itu apa ya? Rekayasa itu kita merancang bangun, membuat sesuatu, merancang sesuatu yang kita sebut mesin bertenaga, yang bekerja untuk mengatasi masalah. Masalah itu ada nilai gap yang dialami manusia, sehingga gap ini bisa diisi oleh hasil rancang bangun kita ini. Nah, sistem itu sendiri dipakai baik dalam fase pembuatan instrumen, pembuatan mesin, dan pembuatan solusi yang bekerja untuk mengangkat masalah gap tadi itu ya. Dan itu butuh kita sebut body of knowledge, dan itu adalah teori tentang sinyal dan sistem. Misalnya saya ambil contoh, dalam praktek kita itu misalnya menghadapi satu masalah, kita berbicara di suatu audiens, tapi karena audiensnya banyak, luas, sedangkan suara kita terbatas, akustik ya, jadi tidak bisa menjangkau semua orang. Nah, masalah ini bisa penting, bisa tidak. Tapi misalnya bagi orang ini penting ya, karena dia ingin pesannya itu sampai ke semua orang, mungkin dia sedang berkampanye, dia sedang melakukan bisnis, penjualan, atau menata organisasi, atau sedang memberikan pelatihan. Nah, kita sebagai rekayasawan membayangkan ia memerlukan satu alat, satu rancang bangun yang memperkuat sinyal akustik itu supaya makin keras dan menjangkau lebih banyak orang. Nah, apa yang kita lakukan? Langkah berikutnya itu adalah kita mencari tenaga kekuatan alam, kita sebut ya. Tenaga alam itu tersedia secara luas di dunia ini. Paling tidak ada yang kita sebut tenaga elektromagnetik, electromagnetic forces. Jadi rencananya kita ingin mempekerjakan tenaga elektromagnetik ini untuk memperkuat sinyal akustik. Sudah tersedia berbagai elemen, instrumen, komponen yang dihasilkan oleh ilmuwannya seperti mikrofon, speaker, resistor, kapasitor, transistor, dan sebagainya yang punya kemampuan untuk menyalurkan kekuatan alam itu. Nah, kita harus rangkai dia
Salah satu rangkaian yang dalam contoh ini adalah kita sebut penguat ya. Kalau kita rangkai seperti ini, ada satu transistor, dan ini adalah basis, ini adalah kolektor emitter. Dua resistor yang ada di sini itu adalah pembagi tegangan dari tegangan ini, sehingga resistor basis resistor ini menjadi hidup. Ini disebut dengan bias ya. Nah, kalau dia hidup, perubahan gelombang di sini akan melakukan perubahan tegangan antara kolektor dengan emitter. Kalau terjadi perubahan tegangan di sini, maka di titik ini dan di titik ini akan terjadi perubahan tegangan oleh arus yang mengalir di dua resistor ini. Jadi, gelombang di sini akan jadi gelombang di sini. Kita bisa gunakan ini sebagai input dari mikrofon, dan di sini kita bisa pasang speaker, maka terjadi penguatan oleh sistem ini. Mengapa kita memerlukan kapasitor di sini? Kapasitor di sini itu dimaksudkan untuk menjaga supaya tegangan bias tidak bocor dan tegangan gelombang itu bisa keluar. Memang diperlukan eksperimen ya, merangkai seperti ini, berapa besaran dari resistor dan kapasitor yang kita perlukan. Nah, misalnya kita sudah tentukan yang terbaik itu resistor dengan besaran tertentu, kapasitor dengan besaran tertentu. Nah, kita sudah punya sistem yang dihidupkan oleh listrik. Jadi, kalau sudah terjadi seperti ini di atas kertas, kita bisa pergi untuk mengambil komponen-komponen yang tadi, kita solder dia itu sehingga membentuk satu sistem yang bisa direalisasikan. Ini terhubung dengan mikrofon, dengan kemudian di sini terjadi penguatan dan dihidupkan oleh baterai. Nah, saudara-saudara, ini bisa bekerja, memang ada dua ya. Satu, ada komponen-komponen yang bekerja menurut sains, fisika, tapi ada juga logika dari rangkaian ini. Logika dari rangkaian ini tidak ada di komponennya, tapi ada di teori sistemnya, circuitnya itu. Nah, setelah kita dapatkan sistemnya, tentu kita perlu kemas dia ya. Langkah berikutnya mengemas dia itu ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pengguna ya, misalnya portable, mudah dibawa-bawa, aman beroperasi itu misalnya, atau dikemas supaya menarik dan laku di pasar. Juga digunakan skenario-skenario penggunaannya. Nah, kalau sistem ini sudah terbentuk, amplifier ini sudah terbentuk, maka solusi ini akhirnya digunakan, bisa istilahnya dibeli oleh penggunanya, sehingga sekarang hasil rekayasanya itu yang tadinya dia tidak mampu menjangkau semua orang, sekarang dia bisa menjangkau semua orang. Jadi kita lihat teori sinyal dan sistem digunakan dalam alur kita merancang solusi rekayasa ya. Memang selalu dimulai oleh gap. Ada sesuatu yang dia perlu lakukan, yang dia tidak bisa lakukan. Nah, kita sebagai rekayasawan tentu berpikir bagaimana supaya tenaga listrik bisa melakukan apa yang dia inginkan itu. Kita akan menyalurkan tenaga listrik itu menggunakan komponen-komponen, karena komponen ini didesain untuk menyalurkan energi. Tapi dia harus dirangkai supaya menjadi sistem yang hidup, dan dirangkai sedemikian rupa sehingga dia bisa bekerja, sehingga komponen-komponen ini sekarang dirangkai sesuai logika dari teori sinyal dan sistem itu sendiri, kemudian dia digunakan sebagai solusi. Jadi kita lihat di sini, tanpa teori sinyal dan sistem, kita kesukaran untuk melakukan solusi-solusi rancang bangun seperti ini. Jadi proses sistem itu dipakai dalam berbagai level ya. Kita punya manusia, domain manusia, di mana ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan penting ya. Dan manusia kesulitan melakukannya dengan tenaganya. Dia memerlukan tenaga alam. Tenaga alam ini berlimpah kekuatan alam yang kita pelajari lewat sains atau teori-teori. Maka kita bekerja di tengah sini ya, teknologi aplikatif, di mana kita menggunakan tenaga alam ini untuk mengangkat atau memecahkan masalah yang ada di domain manusia, dan di dalamnya itu kita menggunakan sistem yang hidup yang merupakan rangkaian
dari elemen-elemen unsur-unsur tertentu yang dirangkai menjadi sistem dan sistem itu diadaptasi sebagai solusi. Nah, mudah-mudahan dari sini kita semakin jelas bahwa kita perlu belajar sinyal dan sistem untuk mendapatkan logika bagaimana menyalurkan energi, kekuatan alam, dan mengendalikannya untuk kepentingan manusia. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita bekerja biasanya di 4 kuadran ya. Di kuadran pertama kita perlu memahami nilai permasalahan yang dihadapi oleh manusia dalam perspektif umum. Di sini mengurai, memahami permasalahan itu artinya kita uraikan dia itu. Kemudian hasil uraian itu kita pergi ke body of knowledge atau hasanah pengetahuan untuk melihat relasinya itu dalam perspektif yang khusus keilmuan itu. Kemudian di kawasan ini, khusus ini, kita melihat bagaimana kita bisa menciptakan solusi merancang sistem tadi itu ya, sistem aplikatif, tapi dia masih berada di atas kertas, ya masih di pikiran kita. Tapi sudah tercipta, maka kita kemudian melakukan soldernya itu ya, rancang bangun, kita bungkus dia dalam kemasan, hingga tujuan itu tercapai. Jadi saudara-saudara, dengan teori sinyal dan sistem ini, kita bisa belajar perspektif umum, perspektif khusus, mengurai, dan mensintesa. Nah, itu tugas kita sebagai engineering. Dan untuk itu, dalam pelajari sinyal dan sistem itu, kita membayangkan ada 3 macam ya konteks realitas bagi kita. Satu itu realitas yang kita serap atau kita alami lewat indera kita. Saya sebut realitas indrawi. Sesuatu itu objek dari panca indera kita, disebut objektif. Nah, kemudian kita juga punya cara berpikir realitas bahasa yang konklusif. Kita simpulkan itu lewat bahasa. Jadi kalau ada suatu terjadi, event terjadi, kita simpulkan secara pengertian bahasa ya. Kemudian di sini teori sistem itu terjadi. Kemudian kita gunakan konsep ini untuk mewujudkannya itu dalam realitas yang konstruktif sifatnya, realitas digital, realitas di dunia maya kita sebut. Jadi ada 3 realitas ya, satu itu indrawi, yaitu berbasis bahasa, yang kedua, yang ketiga itu kita sebut artifisial, sesuatu yang kita kreasi. Kalau di sini mungkin kita tidak mengkreasinya, di sini ada dalam pikiran kita, dan di sini itu yang kita konstruksi di laboratorium atau workshop, atau kita lakukan di tempat konstruksi kita. Nah, jadi mudah-mudahan semakin jelas bagaimana kita bisa mempelajari itu, sinyal dan sistem. Ingat ada 3 konteks ya, yang saya sebut lebih detail itu bisa dilihat di lecture note-nya kita. Indrawi itu yang kita lihat sebetulnya kalau pakai indra itu ada 2 macam. Sinyal itu stimulus secara indrawi ya, yang kita sense, dan gaya yang terlibat, sedangkan sistem itu materi atau entitas. Sering itu yang kita lihat, ada sesuatu benda yang kita lihat, itu kita anggap entitas. Dalam bahasa itu, kita mendefinisikan sinyal dan sistem itu secara matematis dan grafikal. Kalau di sini itu secara persamaan matematik dan secara grafis. Nah, di dunia artifisial, dunia yang kita kreasi, sistem itu biasa, sinyal dan sistem itu bisa data ya, kemudian besaran elektromagnetik, rangkaian listrik, kalau elektronik, data dan program bisa berbentuk hardware, software, bisa berbentuk gelombang, rangkaian listrik, elektronik, dan sebagainya. Jadi, kita lihat bahwa sinyal dan sistem apa kita definisikan tadi. Sinyal dan sistem itu adalah kumpulan ya. Sistem itu kumpulan dari elemen-elemen yang terhubung secara tertentu, yang punya boundary dalam batas-batas tertentu di tengah lingkungan. Sinyal itu sesuatu dilambangkan dengan sesuatu yang mempengaruhi sistem itu atau dipengaruhi oleh sistem itu dinyatakan oleh sinyal. Dan kita tahu itu sangat penting
dalam pekerjaan kita untuk merancang bangun dalam ilmu rekayasa.